Nikita Mirzani tak terima jika nantinya selebgram Rahel V-nya hanya dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Menurutnya hal ini tidak sebanding dengan kesalahan Rahel yang kabur dari lokasi karantina setelah bepergian dari luar negeri. Apakah dengan adanya ancaman itu tidak membuat jerah dan takut? Rendah banget ya. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Nah mungkin sekarang gara-gara ada Rahel V-nya, mungkin sebetulnya banyak Rahel V-nya yang lain gitu. Tapi kan tidak tahu, tidak ketahuan. Lalainya Rahel itu adalah dia tidak pikir kalau dia ini followersnya banyak gitu. Jadi orang pasti akan ada yang mengintai. Sebenarnya kalau dia mau diem aja di kamar, di rumahnya, dia tanpa pergi ke suatu tempat atau tiba-tiba dibikin surprise sama temen-temennya, mungkin ini tidak akan jadi viral gitu. Kak, ini kan dia bisa berlalu lalang ke Bali dan enak-enak happy-happy di Bali itu seperti apa sih Kak pendapat Kakak? Ya kalau gue sih jujur karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya. Gitu. Terus tiba-tiba di diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu pun harus menjalankan karantina di hotel-hotel yang memang tidak terlalu mahal. Kemarin kan sempat membantah bahwa dia tidak pernah ada di karantina. Oh dia di karantina. Jadi memang netizen ini pinter-pinter ya. Ada foto-fotonya ternyata waktu dia selama di karantina sama pacarnya satu kamar. Jadi dia sepertinya kalau menurut tanggapan saya, kalau misalnya saya salah saya minta maaf. Kayaknya dia hanya untuk mengamani seseorang supaya orang-orang ini tidak banyak terlibat gitu loh. Biarkan dia sendiri yang menanggung semuanya. Tapi salah dengan dia bisa keluar ke Bali aja kan peduli lindungi itu kan semua kan kita sekarang keluar dari bandara aja kita peduli lindungi. Jadi harusnya udah ada detail perjalanan gitu. Itu juga udah salah. Ya intinya adalah banyak sekali orang-orang yang menolong Rahel di belakang. Niki, tingkat kekesalannya seperti apa? Kesel banget, tahu gitu kan gue nggak usah karantina dong gitu. Gue karantina mahal loh, dan itu gue buka 3 kamar. Itu berapa tuh Kak jumlah? 47 juta satu kamar. Gue buka 3 kamar, saat itu bertujuh. Dibandingkan dengan Dia enak loh, dia dari Erigo juga dia kan dikasih uang untuk karantina. Terus dia pergi ke Bali dengan uang endorse. Jadi sebenarnya untungnya banyak banget nih Rahel gitu. Makanya kan kalau sampai Rahel tidak diproses secara hukum yang baik dan benar, apalagi ini sudah 2 kali ya, berarti pemerintahan Indonesia memang cuma bisa dimain-mainin aja sama masyarakatnya. Untuk apa ada peraturan? ini kan ini banget ya tentang berbeda banget sama Niki dulu ketika di karantina itu sampai Iya, beda. yang nggak bisa makanannya yang Iya beda banget, maksudnya gini, gue terkenal dengan huru haranya, kalian tahu semua ya, gue tuh orangnya nggak takutan gitu kan. Tapi ketika gue karantina, tuh gue mikir kalau gue kabur ada yang lihat gitu kan, wah itu rame banget, pasti gue bisa 7 hari 7 malam berita tentang gue doang isinya. Belum lagi bulian dari masyarakat Indonesia, belum lagi nanti aparat ini, aparat itu datang, yang ada gue dijemput lagi gitu. Tapi ini jauh berbeda ketika Rahel V-nya yang sekarang sudah viral, tapi belum ada tindakan atau pergerakan dari bapak-bapak yang mengatur segala macam tentang COVID, tentang karantina ini gitu. Pada kemana? Gue bingung gitu. Coba kalau Rahel V-nya itu gue yakin gue 100% pasti gue udah dijemput. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kira-kira nanti kedepannya Rahel akan legowo nggak ngomong minta maaf? Dia kan sudah minta maaf kan di sosial medianya juga, dan gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi, tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahel V-nya diapain, gue pengennya dia di penjara. Karena ini udah 2 kali gitu, dan kalau sekali masih bisa diomongin lah, berarti dia hilaf. Tapi kan kalau 2 kali kan bukan hilaf. Dan dia melakukan itu secara sesadar-sadarnya, bukan dia lagi mabok atau dia lagi konslet atau gimana. Enggak. Oke Kak Niki, besok Kamis kan Rahel V-nya akan dipanggil oleh Polda. Seperti apa nih tanggapannya? Iya, mudah-mudahan bapak-bapak polisi bisa melihat kasus ini secara benar ya, gitu, transparan. Nanti juga harus dikasih tahu bagaimana prosesnya. Karena kasihan banget nih setelah Rahel V-nya bisa kabur, banyak banget tuh yang DM kayak, ih Mbak Niki saya TKW loh, saya 2 tahun nggak pulang, ketika saya pulang ke Indonesia uang saya habis untuk bayar hotel.
gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi harus benar-benar selaras lah kita kan, namanya juga kita hidup di Indonesia, ada Pancasilanya, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun itu mau dia di backup sama siapapun itu ya itu harus diproses semua.